好，各位同学，早上好。老师早上好。OK，早早上上好，好。老师。早上好，老师。你的那个 kameranya dibuka ya. Oh, semua anak perempuan yang rajin ya. Yang laki satu belum masuk, satu pun belum masuk nih. 你们都吃了早餐了没有？吃了早餐没有？没有。还没有。刚起床吗？对。刚起床，不好意思，老师。今天是星期五，我今天起得晚。起得晚是什么意思？老师给你看哦。什么叫起得晚？知道吗？老师分享给你哦。sambil tunggu yang lain ya。什么叫起得晚？你们这边现在看见了？对，你们都是起得晚吗？是不是？起得晚。你们今天起得晚。起得晚吗？什么意思？bangunnya kesiangan ya， 对不对？是不是啊？是。Ini bisa baca nggak ya? Hey 吗？你们今天起得晚吗？对。是不是？很好。Lebih baik jujur aja ya. Memang 起得晚就说起得晚，对不对？Kenapa pakai kata 晚 di sini? Tahu nggak apa maksudnya? 晚这个是从一般我们经过的是晚上，对不对？晚上是什么意思？ malam。对，晚上，对不对？所以呢，我们这边说的这个晚，这个晚beda dengan yang 晚上ya. Jadi nggak sama. Ini wan, yang ini kita tidak bicara malam, tapi maksudnya late di sini ya. Di sini artinya late, terlambat, bangunnya agak telat gitu ya, 起得晚。所以呢，你们老师写哈，你们昨天睡的晚啊？什么意思？ Artinya apa ini? Kalian kemarin terlambat tidur. 你们昨天睡得晚吗？对不对？是不是？不是。 Karena bangunnya tidurnya terlambat， 对不对？ Sekarang 老师 tanya ya， 如果我们 sebentar， sorry， 老师tarik aja deh。 langsung tarik ke bawah deh ya, supaya langsung aja deh. Oh, nggak bisa. Sorry, Oman, lembaran baru ya. Hak, 从这边。什么叫
Ini bacanya apa? Tahu enggak? 早睡早起，什么？早有睡早起，就是对，我去对不对？早睡早起，artinya apa？什么意思？ tidur cepat bangun cepat. Hmm? Mau? Artinya apa? Coba ditebak, ayo. cepat tidur cepat bangun. Ya. Jadi kalau kita tidurnya malam-malam, bangunnya juga telat, ya Kak? Kamu lihat ini kata-kata ini. Cao kan pagi, ya toh? Tapi di sini artinya bukan maksudnya pagi dalam arti morning ya, bukan ya. Maksudnya di sini earlier, early, sui, early, si bangun. Jangan lupa nanti ya di sini maksudnya ya. Terus kasih warna biru kelihatan ya? Kelihatan ya? Oke. 那么这边说的是晚，ini late artinya 睡晚起。Jadi kalau kamu bangunnya telat, kemungkinan tidurnya juga telat, betul enggak? 对不对？那你们忙什么？忙什么是什么意思？ artinya apa？ 忙什么？ 忙什么是什么意思？ artinya apa？ 你们，等一下，忙什么 artinya apa？ Ngapain? Ni们忙什么？ sibuk apa ya? Ya, 你们现在忙吗？ 很忙吗？ 忙不忙？ 不忙，对不对？那为什么要这么晚才睡？为什么这么晚才睡？为什么这么晚才睡？为什么？很多作业，哇，有很多作业啊！对，什么作业啊？学校的作业吗？哎，刚才有说有作业，老师问哪一个学生刚才说的有很多作业？是 Stephanie 吗？不是，那是谁说的？法兰西亚，我巴伦西亚是不是？巴我伦西亚说有很多作业，是不是？是很多，什么作业啊？ makro 老师， 哦，macro，OK，老师已经看见了，点名了，看一下。Hari ini yang sudah masuk sudah aku baca ya, siapa aja ya. Oke, karena sudah jam 9.15 kan waktunya itu. Oke ya. Sebenarnya Laosi hari ini mau kasih kuis yang siapa tahu bisa membantu nilai ya. Coba kalian lihat di buku. Bukunya ada di tangan nggak? Ada langsung. 有 Oke ya. Coba ya. Langsung kasih waktu ya. Berapa menit ya untuk belajar vocabnya ya. Kuisnya nanti di mana loh, Chef? Oh, nanti di
Oh iya ya betul juga kamu tadi tanya ya. Ini nanti kuisnya itu ada di Gimkit. Tenang aja, waktunya habis. Kita akan mulai acaranya. Dulu ya. 5 menit aja ya. Buat baca-baca ya. Bab berapa langsung? Beberapa. Kalau dikasih tahu nanti gampang nyarinya. Soalnya pasti kamu nggak bisa tutup buku kan? Betul nggak? Susah loh sih liatinnya kamu. Sebabnya itu nanti disembunyiin dulu. Apa hak? Oke ya, siap ya. Jadi nanti harus mau presentasikannya. Oke. Ready? 5 menit ya. Mulai dari sekarang. Tuh. Udah jalan ya punya.
Cukup ya, lihat yang di vocabnya aja. Kayaknya lo masih sering-sering bantu review kalian. Nanti berikutnya akan kasih lebih banyak deh. Ini kok laki-lakinya kok nggak ada yang masuk ya? Karena sekarang absensi itu lo masukin via SIM Petra itu ya. Setiap kali selesai lo absensi, langsung tulis apa yang lo ajarin. Waktunya tinggal berapa? Sini. Ya, Waktunya tinggal berapa? 3.21 habis. Oke ya. Mana minus ini ya? Halo? Sudah masuk ke game kitnya? Baru 6 orang loh. Adrian masuk. Kenapa tadi lo tidak kelihatan Adrian ya? Adrian di mana? Oh, Adrian. Oh, enggak buka kamera ya. Kristia buka ya. Karisa langsung tidak kelihatan. Nggak bisa nyala. Ready ya? 14 orang saja yang ikut. Ya. Ready? Sampai halo, Ma. Oh, baru 9 yang masuk. Belum lagi loading. Iya, iya. Belum masih loading. Ya, 10. Kalian suka nggak belajar Mandarin itu ya? Atau karena kewajiban? Lebih baik jujur aja. Ya loh, karena wajib, gak ada pilihan lain. Yang satunya soalnya Jepang. Aku kalau ada bahasa Prancis, aku ngambil bahasa Prancis. Bikin alasannya nggak mungkin-mungkin. Betul nggak? Halo? Kok masih 11? Siapa yang pertama kali masuk ya? Masih lihat ya. Adrian malah kamu pertama. Kedua Kristia. Hana. Felicia. Jenny Wongso. Siapa yang belum masuk ya? Itu Adrian. Itu teman kamu mana kok nggak masuk? Niel. Iya. Aduh, bentar loh. Kurang 1. Siapa yang belum masuk ya? Pinky lah, tunggu. Oke. Ini waktunya cuma 4 menit ya. Terus dalam game itu, kamu kalau ada pilih jawab, ya answer, ada shot. Itu kamu bisa memenangkan pertandingan kalau kamu juga bisa atur kapan ngisi waktu, ya kapan memberi jawaban. Memberi jawaban itu kan kamu dapat poin, ya. Semakin bagus, semakin benar jawabannya itu. Terus kamu bisa mendobelkan poin kamu dengan kamu shot, membeli. Di sana ada pilihan.
Kamu pilih di sana. Jadi kamu bisa cepet-cepetan di sana. Nanti kamu bisa lihat menangnya tuh kadang juga bisa dari kamu membelanjakan untuk invest. Ya. Mungkin bisa? Bisa langsung. Kalau sudah jawab, nanti langsung pencet mulai start. Masih kesulitan ya, Pinky ya? Oh ini. Enggak, sudah langsung. Nggak ada waktu lihat buku karena waktunya mepet soalnya. Ini ada yang jawabannya sama ya? Oh iya teman, apa sudah? Yang story itu. Ya sudah, jalan aja. Langsung, ini kita pencet shop itu langsung. Nggak apa-apa, shop itu kamu beli aja. Itu juga invest. Terserah mau beli apa. Itu justru invest. Memang bisa itu masih dalam permainannya. Nggak usah khawatir. Masuk kembali langsung. Oh sudah. Lo langsung beli aja pentes salah satu, terus nanti kembali lagi terus dia keluar lagi. Nanti yang double apa ya? Oh iya, story. Terus ada yang datanya kembar lagi. Yang mana? Headball. Aku nggak tahu Apa? ini soalnya. Apa namanya? Yang kembar? Apa? Yang soalnya populer. Kata-katanya apa? Headball 2. Jawabannya. Kata-katanya apa? Kembar katanya apa? Populer. Basketball ya? Kata-kata apa jawabannya basketball? Iya, oke. Tidak apa-apa. Berarti kamu lumayan cepat ya. Wah, Patricia sudah sampai level ketiga. Wah, Patricia kamu paling depan sekarang. Pernah Jenny Wongso pernah di depan, terus Jenny Wongso di depan lagi sekarang. Mau habis ini? Yes. Tuh kelihatan ya pemenangnya ya.
Uangnya juga, wah jauh banget. Patricia, kamu pinter bisnis ini. Kamu bisa sampai 1000, yang lain cuma nggak sampai 100. Mana Patricia ya? Kamu hitungan bisnisnya hebat ini. Kamu pakai shop tadi ya? Iya. Ya itulah. Kalau kita ya belajar itu tidak boleh terlalu polos. Harus ada hitungan bisnisnya. Investasinya jalan ini. Tadi lah saya nerangkan berarti dijalankan. Kalau cuma menjawab pertanyaan, nggak mungkin sampai investasinya bisa besar. Felicia, kenapa -5 ya? Felicia, kamu nggak jawab. Coba ya view report ya. Kita lihat di sini ya. Itu memang kalau kita kerja perlu otak bisnis. Wah, gak ada yang 100 ya. Gak ada yang 100 tuh. Felicia kok banyak sekali salahnya ya. Apa loh, nggak kelihatan ya. Masih ngantuk ya Felicia ya. Halo, Ya, Sir. masih agak ngantuk ya mungkin ya. Iya. Nilai tertinggi siapa ya ini ya? Kayaknya Linda ini paling tinggi. 95%. Ini kalau langsung masukin rapot bukan nambah nilai ya. Bahkan mungkin turun ya nilainya. Nanti pertemuan berikut langsung masukin nilai ya. Semua vocab pokoknya ya. Untuk nambah nilai ya. Dimasukin kan masih ada kuota karena kan sekarang online. Jadi lo kalau lihat nanti cuma ngandelin listening speaking kurang pas. Nanti lo khawatir kalau pas ujian UAS-nya fail kan nggak ada penyelamatnya itu loh. Penyelamatnya ya ini nambah nilai. Apa hak? Bisa ya? Ini reportnya. Harus print deh. Ini tanggal 29 Mei. Oke. Pemenangnya Patricia. Hadiahnya ngambil dari ke siapa? Ngambil sama siapa tahu ingat? Ya, anak ke Bunika ya. Itu pemenangnya luar biasa. 1000 di atas lain-lain. Tadi waktu langsung ngomong harus coba belanja itu, kalian ada yang mungkin kurang memperhatikan ya? Betul ya? Ngatiin jelas ya, tapi agak Shopee. Apa? Ngatiin tapi nggak mencet Shopee, lanjut terus. Ya, tapi kan langsung sudah bilang tadi. Siap, nanti invest supaya menang. Itu tujuannya. Oke, langsung buka kamera ya. Oke. Sekarang langsung tanya, dari semua pelajaran yang kita pelajari itu semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Langsung kasih kesempatan dulu.
Ada enggak yang ingin ditanyakan? Masa nggak ada? Ada nggak? Kita masih ada 2 kali pertemuan ya. Betul nggak, Jenny Wongso? Dua kali, Los. Dua kali ya? Iya. Oke. 2 kali pertemuan ya. Berarti nanti kita masuk ini pelajarannya ini. Masih berharap sih kita bisa ada kesempatan untuk review sebelum ulangan. Masih berharap kalian semua nilainya bagus-bagus. Ya? Setuju? Gak ada respon. Setuju nggak? Setuju. Siapa yang pengen dapat nilai? Ya, yang penting lewat lah. Kalau D lewat kan ya? Yang penting nggak E. Nggak lulus itu masuk. Oh, nggak lulus. Ya udah C cukup nggak C? Nggak cukup. C plus. Nggak cukup. B. Ya. Cukup ya? Ya udah semua B ya. B plus. B plus cukup. Cukup ya? Puas ya? Jadi langsung nggak usah pusing membeli nilai. Sudah B plus. Gitu ya. Itu nggak? Oh, A. Siapa yang ngomong A? Jenny Wongso minta A ya. Iya. Nilai pelajaran lainnya juga A semua ya. Ya enggak sih. Pengennya Mandarinnya yang A ya. Iya. Oh, jadi cuma Jenny aja yang kepingin A ya. Yang lainnya B plus cukup ya. A 老师 Siapa yang minta A? Linda 老师 Oh, Linda juga kepingin A. Jadi 2 orang aja ya. Langsung siapin Jenny sama Linda yang A, yang lainnya B plus. Cukup? Itu Hana kok gembira sekali kepinginnya apa? Kalau Karisa kepinginnya apa ini kok tiba-tiba muncul wajahnya? B. pengen A 老师 Wah, coba langsung pengen lihat ya, angkat tangan. Bikin ini apa kayak ini? Raise your hand gitu ya. Bisa enggak raise your hand? Yang pengen dapat A itu siapa aja sih? Iya, pasti semua. Bukan, raise pakai itu. Pakai yang dari Google itu loh. Oh, enggak ada loh. Oh, enggak ada ya? Nggak ada. Oh, kamu mesti download Note. Sorry, langsung lupa. Kamu ya, ini pakai laptop semua kan ya? Ya. Pakai Google Chrome kan? Nah, kamu tahu di Google Chrome itu sebelah kanan atas ada titik 3 kecil, tapi vertikal. Kelihatan nggak? Ya. Coba diklik. Langsung tunjukin sharing, langsung punya ini aja, overall semuanya ya, layarnya ya, supaya kamu kelihatan gimana caranya. Kalian lihat tampilannya apa yang ada di layar? Kelihatan wajah kalian semua ya. Nah, di sini ada, lihat ya, langsung tangannya gerak ya. Lihat yang course ini naik ke atas, kanan atas, ini ada klik. Kelihatan buka? Ya. Kelihatan? Iya. More tools kelihatan? More tools. Kalian pakai bahasa apa? Inggris atau bahasa Indonesia? Inggris. English More tools kelihatan? Kelihatan. Terus extensions. Sudah? Sudah. Klik. Sudah kelihatan tampilannya kayak gini? Iya. Sudah.
Terus klik yang kiri atas extension. Kelihatan enggak? Ini loh, kiri atas, kelihatan? Ya. Ya. Main menu dibuka. Klik, dibuka. Sudah? Ya. Sudah. Terus turun ke bawah. Turun paling bawah. Open Chrome Web Store. Turun paling bawah. Oke? Oke. Buka. Nah, ini seperti Play Store-nya di laptop, di handphone atau App Store. Oke? Terus ketik note di sini. Note. Lupa, apakah note ya? Saya lupa. Nah, nanti ada note reaction for Google Meet. Kalau langsung sudah. Kalau kamu harus klik yang add to Chrome. Tahu ya, add to Chrome. Kelihatan enggak sebelah kanan warna biru? Add to Chrome. Posisinya di sini harusnya. Kelihatan. Kelihatan? Ya. Nah, add to Chrome. Add to Chrome. Sudah? Nanti akan muncul di atas tanda jempol seperti begini. Tanda jempol. Paham? Kelihatan? Iya. Sudah kelihatan? Sudah berhasil? Udah. Sudah berhasil ya? Masuk? Sekarang raise your hand. Masuk keluar ya sekarang ya. Iya. Maksud sekarang harus balik ke ini. Kan full lagi tapi isinya putus tadi ya. Ya, siapa yang bisa raise your hand? Oh, nggak bisa. Dipencet nggak ada efek langsung. Apanya? Loh enggak, kalau sudah raise your hand sudah ini di sebelah kiri atas ada tanda jempol muncul enggak? Iya, pokoknya udah. Itu yang diklik satu kali terus klik bawahnya. Bentar, saya tunjukin ya. Nggak muncul apa-apa ya. Tunggu dulu, Oke, mesti langsung. tunjukin semuanya. Tunggu dulu. Lihat ya, langsung klik ini ya, sudah. Terus yang bawahnya ini, kelihatan? Ini yang diklik. Ini kan buka, lagi ya. Ini dikesiniin, kan buka. Lihat yang ini yang bawahnya. Klik. Jempolnya langsung kelihatan nggak di sana? Itu nggak keluar loh, Su. Di apa? Iya. Nggak keluar. Yang 3 toolsnya itu. Toolsnya nggak keluar. Yang sekarang di layarnya langsung ini kalian nggak bisa kelihatan. Nggak bisa, diketik nggak ada efek apa-apa. Tapi yang ini kelihatan nggak? Jempol ini, Jempolnya kelihatan. Ada. yang di atas kecil ini. Iya. Nggak ada yang bisa ya dari kalian ya. Kalian pakai Google Chrome kan ya? Iya. Harusnya bisa ya. Kayak gini langsung gini bisa kelihatan. Enggak. Langsung raise ini nggak kelihatan. Enggak. Kalau langsung gini kelihatan nggak? Di bawah sini loh kelihatan nggak? Ini loh tulisannya. Nggak ada. Nggak ada. Ya udah, nggak apa-apa. Udah deh. Beda device ya. Muncul. Kenapa? Nggak muncul ya? Oke deh. Ini ya, Lalu kan mau kasih nanti ujian UAS-nya itu unit 9 sampai 15. Ya. Memang soalnya cukup banyak juga, tapi semua dari buku. Jadi waktunya juga dibatasi ya. 120 menit harus bisa kalian selesaikan. Ya.
harusnya tidak terlalu sulit soalnya karena semua dari buku. Dan cuma kali ini langsung tidak bisa kasih tahu bagian mana yang akan keluar. Ya, pokoknya semua dari buku. Kalian buka dulu, pelajari. Contoh-contohnya seperti yang ada di sini ya. Nah, kalian harus ingat yang harus kalian ingat itu ya vocabnya dulu. Luangkan waktu untuk belajar vocab. Ya, vocab yang kalian utamakan. Karena vocab itu kalian menerjemahkan ke Inggrisnya itu tidak boleh beda dengan yang di sini. Ya, harus dibuat sama. Kecuali masalah grammar sih oke lah. Kalau artinya harus yang di sini. Karena kadang satu huruf Mandarin itu bisa beda arti. Di Inggrisnya mungkin bisa beda. Itu menjadi tidak sama dengan arti yang di dalam kalimat. Nah, kita nggak mau begitu. Ya, jadi harus sama persis. Terus yang kedua, kenapa? Kalau yang tadi kan ada yang artinya itu 2 gitu. Itu yang dijawab. Yang tadi itu memang ada yang salah ya. Basketbolnya muncul 2 ya. Maksudnya jadi, yang di buku kan ada 2 arti kadang. Oh ya. Ya pokoknya salah satu pasti oke ya. Oh, oke. Biasanya langsung ngambil yang pendek. Biasanya, tapi ya nggak mesti. Itu pokoknya itu pilihan ya. Betul nggak? Dari pilihan itu kalian pasti akan tahu. Kalaupun disuruh mengisi, ya pasti salah satu dari itu. Tapi mengisinya sedikit kok. Lebih banyak pilihannya. Sebetulnya waktu masih offline, maksudnya masih hadir kelas, ujiannya loh banyak multiple choice-nya. Betul nggak, Stefani? Oh, iya. Itu sudah dari dulu. Langsung nggak suka membuat repot mahasiswa. Betul nggak? Makanya kepengennya dapat nilai A semua. Kepengennya sih begitu, Los. Kalian masih akan ketemu Los di semester berikut ya. Oke. Nah, ini grammar. Nanti gini, waktu Los ngomong boleh di-cut sewaktu-waktu ya. Nanti setelah Los terangin, jadi kalian punya waktu belajar, tahu oh caranya belajar gimana. Terus nanti Los minggu depan kasih review lagi. Habis Los kasih review lagi, Los kasih terangkan lagi bagian yang mungkin kalian kurang bisa ya. Oke. Nah, ini masalah grammar semua ini kalian harus tahu ya. Karena nanti ada pilihan-pilihan pakainya gimana ini ya, seperti ini iqian, ihou iqian. Terus tanya ya, Los kalau bikin coretan kalian bisa lihat nggak ya? Bentar ya. Los kalau bikin coretan gini kamu kelihatan nggak warna biru? Enggak ya? Kelihatan nggak? Hah? Mana Los? Enggak, belum lewat. Belum kelihatan ya? Ya udah. Memang agak susah kalau di sini. Coba Los masukin ke sini ya, text note step ya. Los, Untuk, kenapa? ini aku notis sudah bisa. Oh bisa kamu? Ini keluar enggak? Coba bentar. Ini aku keluar enggak itu? Keluar. Jadi Wongso bisa? Stefani? Felicia? Jadi keluar dulu. Harus keluar dulu. Tadi aku gak sengaja keluar toh. Terus pas masuk muncul Zan. Oh gitu. Ya berarti next time kalian bisa. Kalian pelajaran apa yang pakai Google Meet juga? Semuanya. Hampir semua. Oh nggak pakai Zoom lagi ya sekarang ya? Iya. Enggak. Nah kalian sekarang jadi bisa kasih tap jempol ke itunya apa meme-nya ya.
Jadi enak kan? Sebetulnya Google Chrome ini sangat nyaman. Banyak sekali yang bisa kita pakai untuk bervariasi di sini. Ingat yang tadi loh saya bilang itu. Coba ya, loh sekarang kalau saya ketik ini ya. Masih kalau sini nggak bisa. Lalu bikin coret ini kelihatan nggak ya? Nggak ada ya. Berarti lo harus tampilin di sini. Tunggu ya. Umpama lo bikin entire ini semua ya. Lo tampilin ya. Oke. Lo bikin coretan gini. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi misalkan lo hapus deh. Terus lo pilih warna apa ya? Hijau, biru deh. Terus bilang Pinky, kepalanya kok kelihatan cuma segini. Nah, kelihatan ya? Ini kamu kelihatannya separuh. Misalkan gini. Kelihatan ya berarti ya? Nah, enaknya tuh ada di sini. Jadi semua itu bisa dibuat coret-coret. Sebetulnya lo bisa ajarin nanti Mandarin yang pakai goresan tangan langsung jari di padnya kalian atau di laptopnya kalian atau di HP-nya kalian. Oke, kita keluar deh. Kok jadi ngajarin ini? Ini kelihatan ya sekarang ya? Sorry. Kelihatan nggak tulisannya ini? Kelihatan Mas. Oke, bagus. Ini ya, di sini waktu kita bicara Lai Zhongguo Yihou, ya, Yihou di sini kan bisa ada arti setelah kalau ada verbnya di depan, ya. Termasuk ini juga Lai Zhongguo Yiqian, berarti sebelum, ya. Tapi kalau Yiqian 我不会中文是什么意思？ Artinya apa? Sebelumnya saya tidak bisa mendengar. 对，以前我不会中文，是不是？现在呢？现在会不会？会一点。等我会说好中文以后，siapa yang bisa baca ini? Siapa yang念这个？ siapa yang bisa baca? 以前我不会中文，等我会说好中文以后，我妈妈可以让我去中国玩。对，等我是什么意思？这个等我 artinya apa? 等我ini. Tunggu saya. 对，tunggu sampai aku sudah 说好, sudah bisa. Maksudnya hao di sini artinya bisa ya, bukan hao baik ya. Tapi hao di sini artinya tunggu aku sudah bisa bicara baik, bisa maksudnya mampu ya. 说中文以后 setelah, 对不对？我妈妈会让我 akan mengizinkan atau menyuruh aku pergi ke Zhongguo玩，懂了吗？
Stefani pasti bisa kan ya? 呀，老师，太简单了，对不对？Linda juga gampang ya? Enggak ngerti ya, Linda? Enggak, langsung. Oh gitu. Valencia? 一点 Itian. Oke deh. Ya, kira-kiranya seperti begini ya. Harus kasih review. Sebetulnya kalian ini belajar Mandarin demi untuk kewajiban atau kepengen sungguh-sungguh? Karena ini juga dilema ya. Harus kasih banyak, kalian nanti merasa berat ya. Oke deh. Harus tidak perpanjang. Lalu balik lagi ke yang tadi ya, pembahasan kita yang tadi ini. Oke. Ini yang nanti kita tadi buka ya. Jadi bagian ini, sorry tadi kembali ke atas ya. Ini semua grammar. Sudah. Ada yang pengen ditanyakan enggak ya? Bagian mana yang kurang ngerti? Seperti kata especially tebie ya. Kata tebie itu secara khusus. Jadi secara khusus dia sangat sukanya tebie. Jadi waktu nanti misalkan langsung keluarkan dalam kalimat itu ya, kalian jangan heran terjemahnya kenapa kok bukan gini, kenapa ya, itu sudah, karena sebetulnya lausunnya harusnya nggak boleh terlalu simpel, tapi langsung khawatir nanti kalau kalian dikasih ada banyak pilihan nanti khawatirnya nggak bisa jawabnya, mungkin bingung ya. Makanya ini kata tebie, lihat ya, very much. Berarti bukan hanya sangat, maksudnya ini lebih dari sangat. Lihat kata tebie, extremely. Kalian nggak usah bingung waktu disuruh menerjemahkan ke bahasa Inggris. Pasti kalimatnya pilihannya nggak mungkin ada yang sama. Maksudnya mirip, nggak mungkin. Seperti ini tebie, ini very. Nanti ya, ngomong dong. Kenapa lo harus terangin di sini? Khawatirnya nanti kalau kalian nanti misalkan kasih ada pertanyaan kalian bingung. Loh, ini harusnya yang mana ya? Nah, paham nggak kalian? paham. Paham ya? Terus kasih kriteria. Bedanya Apa? sama Feicang itu apa? Kan sama-sama Ferry. Apa? Nggak kedengeran maksud? Feicang, bedanya sama tebie itu apa langsung? Oh, 非常. Ya. 非常. Ini ya, harus tulis ya. Maksudnya ini ya, huruf ini ya. Ya. Ini dibandingkan sama oke. Oke ya. Nah, kata 非常 itu sebetulnya sudah bukan arti, karena 非常 kalian lihat ya, kata 非 ini sebetulnya sama dengan tidak atau bu.
sorry. Oh, ini. Harusnya sama dengan ini, V. Chang itu artinya apa? Sebenarnya kalau kita bicara Chang, sorry, Chang itu sebetulnya sama dengan Bintang. Bintang itu apa? Umumnya atau ordinary. Umumnya. Makanya kalau sudah Feitang itu berarti sudah enggak biasa, bukan hanya sangat, itu sudah sangat-sangat. Oke? Sudah sangat-sangat karena bukan biasa. Is extraordinary, sudah sepertinya sudah sangat beda gitu ya. Oke? Sekarang kita bicara Kebie. Kebie ini berarti ada sesuatu yang kita bahas ya, kata ke. Ke itu sudah berarti sudah beda artinya. Beda dengan yang lain. Kata ke. Contohnya misalnya ya. Wah, kalian kalau dikasih yang mesti ya. Ini deh. Ini bacanya. Tute. Apa itu kata tute? Tute itu artinya beda dengan yang lain. Salah. Udah beda. Tute. Pie, kata pie. Sorry. Pie. Pie itu sudah artinya tidak sama. Atau pie itu misalnya jangan. Pie jadi macam-macam ya. Pie. Nah, makanya kalau tebie itu sudah sangat khusus artinya. Atau sangat spesial. Sebenarnya begitu. Sangat khusus, sangat spesial. Tebie itu. Nah, kalau misalkan nanti tanya, kapan pakainya feisang? Kapan pakainya tebie? Memang kalau tebie itu pasti di atasnya feisang lagi. Dia sudah bukan sangat-sangat, tapi sudah beda. Misalkan gini, 我非常喜欢你. Saya sangat-sangat suka kamu, ya toh? Nah, sekarang kalau 特别 gimana? 我特别喜欢你, 我特别喜欢你. Jadi aku sudah nggak bisa suka yang lain, sudah 特别喜欢你. Tahu mah? Ada nggak yang pernah bicara sama kalian? 我特别喜欢你. Ada nggak? Yang sudah punya pacar? Patricia pernah? 我特别喜欢你. Jadi itu sudah pasti beda. 特别. Bagus, kamu kalau mau tanya. Memang Mandarin itu gini ya. Setiap kata, kasih tahu ya. Setiap kata ini fei sama chang. Begitu digabung menjadi satu keutuhan gini, itu juga punya arti bisa tersendiri, bisa beda lagi, atau bisa saling menguatkan. Itu makanya perbedaannya. Seperti Laosu tadi bilang ya, kata tu ini ya, tu itu artinya single atau satu-satunya tu. Misalnya gini, aku tanya, ada enggak dari kalian
Siapa yang tahu kira-kira artinya apa ini? Tu di sini artinya apa? Tunggal. Sheng itu lahir. Ni perempuan. Tu sheng ni artinya apa? Kira-kira apa yo? Tadi sengnya apa loh, lahir. Ya, pokoknya lahir. Anak perempuan tunggal. Ya, wah. Ada enggak di sini yang anak tunggal perempuan? Adrian, kamu kok hebat. Kamu cari anak tunggal ya, perempuannya ya. Cari yang kaya raya anak tunggal ya. Enak, kamu sudah selain bisnis. Sudah tinggal ngongkang-ngongkang. Asal jangan bisnis travel ya. Lagi payah kalau bisnis travel. Kalau bisnis yang lainnya mungkin bagus. Ya, tuseng. Jadi ada. Tapi kalau aku masih single, ngomongnya gimana? Aku masih single. Betul? Masih single. Terlepas dari kalian semua masih kan belum ada yang nikah. Ya, berarti masih termasuk tansem lah. Ya. Oke. Masih keburu lah. Tapi sekarang social distance gimana yang pacaran ya? Jadi tambah kangen nggak ya? Jadi mongso senyum. Kangen ya pasti ya. Tapi yang PDKT juga lebih susah ini. Caranya jadi tambah, namanya sudah PDKT tapi harus social distance. Bukan pendekatan, malah harus menjauh itu. Ya Pinky ya. Susah juga sih. Doainlah supaya ini bisa berlalu cepat ya. Oke, kita sekarang masuk unit 10 ya. Unit 10 ada kesulitan nggak ya? Soalnya unit 10 ini agak spesial karena bukan tentang sehari-hari. Ada yang sulit nggak? Hana ada kesulitan nggak unit 10? Paling susah ngafalnya, Lause. Paling susah ngafalnya. Sulitannya di apanya? Gini ya, kemarin Lause memang agak cepat bahasnya ya. Maksudnya dengan harapan kalian bisa belajarnya ada waktu untuk review. Ya. Karena kalau untuk awalnya coba lihat dulu di vocabnya dulu untuk memahaminya. Di vocabnya dulu dipahami satu persatu. Ya, terus waktu Lause kemarin terangkan cerita yang di atas ini, ya, kamu ada itu enggak ya? Ada apa? Tulis terjemahannya enggak? Ada ya? Ada, Lause. Oke. Di sini bagian yang memang sini Lause ambil scroll snapshot dulu aja ya. Harus dipasang di sini ya. Gini ya, kalau misalkan kalian ada kesulitan, kalian jangan ragu-ragu, tanya. Mumpung kalian ini belajarnya kan sudah masih termasuk sekali ya Valencia ya. Mumpung kalian ini kan masih sudah kelihatan ya.
masih termasuk dalam biaya kuliah. Kalau sudah lulus tuh sulit loh. Ya. Kalimat ini kamu kalau mempelajari harus dalam satu kalimat langsung. Jangan putus-putus. Itu satu. Oke. Yang kedua, kalian harus melihat apanya juga. Per spasinya ini loh. Ini kan ada spasi ya. Kelihatan ya? Terus ini ada spasi juga kan. Lalu sengaja bukunya lalu buat simple. Ini juga bikin spasi kan. Ini juga spasi kan. Ini spasi. Oke. Terus gimana caranya untuk belajarnya? Misalkan gini. Oke, kita kasih tanda. Kasih tanda bintang. Kasih bukan bendera. Berarti aku bagian mana yang aku kurang bisa. Misalkan, oh, aku kurang bisa yang ini. Ini. Misalnya ini sudah oke. Nah, kasih tanda di bagian ini. Terus kalimat itu kamu terjemahkan. Kan sudah ada pingin. Kalian pingin masih ingat kan? Masih ingat ya? Gak lupa kan? Kalian beruntung loh. Sebelum pandemi, kalian sudah langsung ajarin mati-matian pingin. Bayangkan kalau itu terjadi sebelumnya, lebih sulit loh. Ya, bersyukurlah. Terus ini kalian lihat ya. Di sini langsung kan ada ini. Mana yang mungkin yang ini congko, bisa kan ya? Bisa, Cina. Yo, bisa kan? Iya, punya. 5,000 年. Kalian harus 5.000 tahun. Berapa artinya 5.000 tahun ya, 5,000 ya. Jadi kalau bagian yang satu kaitan congko yo 5,000 年. Oh, 5.000 tahun. Terus mungkin bagian yang mungkin kalian perlu hati-hati ya ini, misalkan list. Oh, ini yang aku nggak biasa ini. Dulu aku belajar Mandarin nggak pernah dapat ini. Kasih tanda. Jadi harus dikasih tanda supaya eye catching. Contoh, ini kuku, ini aku susah ini menghafalnya. Apa ini? Wenming juga misalkan. Ya. Terus bagian mana yang mungkin kalian susah menghafalnya? Jadi misalnya ya, ini juga ini susah ini. Ya, sotu juga ini. Karena mungkin bisa jadi waktu kalian dulu belajar Mandarin itu masih di level yang hanya level untuk anak-anak, sedangkan ini kan level dewasa. Jadi kalian harus coba mengamati bagian-bagian ini. Terus mincu, ya, mana hantu ini juga ya. Terus sudah kan, bifu mungkin lah. Ya, sudah nggak banyak sebetulnya. Dikasih tanda bagian-bagian yang kemungkinan kalian kesulitan untuk belajarnya. Terus ingat harus apa? Bikin per kalimat seperti tadi. Kasih contoh ya. Per kalimat lagi ya. Misalkan ini contoh. Zhongguo. Ini ya. Zai Yazhou Dongbu. Oh, Zhongguo itu ada di mana? Yazhou. Asia apa? Asia bagian timur ya. Maksudnya kalau di sini Asia itu Asia bagian timur. Bagiannya itu yang kata ini bu. Apa? Yazhou Dongbu. Bu ini bagian. Oke mas. Terus yang kalian mungkin belum bisa ini Bing Fang Gong Li ini. Nah itu juga kalian harus pelajari. Tolong mah. Sampai sini ada pertanyaan?
Mana mau tanya? Nggak usah sungkan-sungkan loh. Kalau kalian tunggu kayak anak PBB kasihan ya. Anak perhotelan kasihan dia belajar Mandarinnya. Ya bisa lewat PBB. Tahu kan? Tahu nggak kalian? Nggak tahu. Nggak ada yang kenal sama anak perhotelan. Nggak punya cowok di sana ya? Nggak punya ya? Kurang ganteng cowoknya di sana ya? Loh, Jenny pacar kamu di sana ya? Enggak lah, bukan. Di mana? Jurusan apa? Luar Petra, Las. Oh, UC. Di mana? Udah enggak kuliah. Oh, sudah enggak kuliah. Oh, tinggi. Kakak kelas ya. Dari yang mapan ya. Ya, bagus sih. Nah, dari yang gede lebih tua, lebih bisa nanti jaga kamu ya. Betul nggak? Iya. Iya. Kalau cari yang masih kuliah, susah ya. Masa depan belum jelas ya. Enggak, Felicia? Oke, berarti sini kamu sudah ada masalah ya. Kita langsung sekarang lihat untuk balik di sini aja. Ini langsung ngajarin gini, ini satu kali aja ya. Jadi maksudnya kalian perhatikan nanti setelah berikutnya kalian pasti harus bisa sendiri ya. Terus ini vocab ya memang harus kalian pelajari. Langsung tanya, kesulitannya belajar vocab apa bagi kalian? Ngafalin Hansunya Lause. Oke. Jawaban jujur ya. Yang lain nggak ada kesulitan ya kayaknya ya. Oke, kalian lihat ya. Saya ambil penggalan ya. Supaya kalian tahu yang tadi kita pelajari ini ya. Nih ya. Gimana cara ngafalinnya ya? Memang hal yang paling sulit itu menghafal ini. Ya, kelihatan ya? Oke, sebagian aja deh. Kurang bagus ini. Kelihatan enggak? Sebenarnya. Harusnya ditarik ini. Oke. Kalau kamu menghafal, memang paling sulit itu kalau menghafal ini, terus ininya apa, terus ininya apa. Itu pasti sangat sulit. Kalau model hafal mati gitu. Oke? Sangat sulit. Langsung tanya, kalian pernah atau sering pakai enggak MP3 yang ada QR code di bukunya? Sering enggak? Atau nggak pernah dibuka? Atau ngomongnya jarang? Cuman sekali ya? Nggak pernah buka loh. Maksud apa? Nggak pernah? Nggak pernah buka. Kalau pas mau tes tanya ya? aja buka. Iya. Langsung tanya ya. Mana yang lebih gampang bagi kalian? Mengingat sebuah cerita yang kalian baca atau yang kalian dengar? Harus ulangi ya. Mana yang lebih gampang? Mengingat sebuah cerita yang kalian baca atau yang kalian dengar? Lebih gampang maksudnya. Kalau ceritanya Mandarin ya baca, Mas. Oke, semua bahasa Indonesia sama. Tapi ceritanya misalkan panjang. Ya kalau pendek ya gampang. Kayak misalnya tadi itu vocabnya sedikit ya gampang. Ceritanya panjang. Lebih gampang didengar atau dilihat? Tergantung tahu artinya atau enggak. Bahasa Indonesia. Oke? Kalau Mandarin juga. Dengar Lause. Saya dua-duanya susah Lause.
Kamu dengar orang cerita gosip lupa langsung ya. Dengar kiri keluar kanan. Enak dong. Nah, lain kali siapa? Kristia kalau mau bikin gosip ke Hana aja, sudah hilang besok udah. Dengar besok lupa ya. Enak kamu dijadikan tempat untuk curhat. Hilang tuh. Ya, Angelica kalau kamu curhat sama itu Hana itu. Besok udah lupa katanya. Oke, gini ya. Ini secara psikologi memang kalau kalian belajar bahasa harus dari mendengar. Anak kecil kenapa kok orang di Jongkok ngomongnya bisa lancar, Pak? Padahal dia belum pernah sekolah. Umur 3, umur 4, misalnya masih kecil banget. Karena dari mendengar. Belajar bahasa, kalau selama ini kalian pakai buku yang di sekolah yang nggak ada MP3-nya, sudah pasti kurang bagus. Bukannya jelek ya, kurang. Karena MP3 itu sangat mendukung supaya kalian waktu belajar itu cukup diulang, di-refresh terus, diulang, didengar, sampai kalian bisa ingatnya secara alami. Jadi gini, cara belajar, cara memakai MP3 QR Code itu ada 3 fungsi. Langsung tulis aja deh. Tulis ya, supaya kalian ingat ya. 3 fungsi itu apa aja? 3 fungsi ya. Sorry. Oke. Ini kita bicara yang pakai QR Code MP3 ya. Jadi QR Code MP3. Dengar pertama kali gitu ada ya. Pertama kali. Untuk apa didengarnya? Lafalnya atau pronunciation-nya. Didengar dan ditiru. Oke. Didengar dan ditiru pronunciation-nya. Ya. Oke. Jadi pronunciation itu didengar dan ditiru. Oke. Langsung geser bawah deh. Pertama kali itu harus didengar dan ditiru. Kasih warna aja ya, biar bisa kelihatan. Ini deh. Ya. Pertama kali harus didengar. Oke. Dan ditiru pronunciation-nya. Salah. Sorry. Oke. Kemudian yang kedua, 2 kali diingat urutan ceritanya sambil didengar. Tujuannya apa? Kok harus di urutan? Langsung tanya, kalau kalian belajar urut lebih gampang nggak? Iya, lebih gampang. Sistematis itu lebih gampang kan? Pada saat kamu dengar cerita Zhongguo you 5000年 lisnya kamu ucapin juga di saat kalian membaca 5000年. Pada saat kamu membaca 5000年 lis, sejarah 5000 tahun. Kan lebih gampang. Ketimbang kamu lisnya kamu hafal mati, terpisah, terus yang ceritanya kalimat-kalimat yang lainnya misalkan tongpu dipisah lagi, kan lebih susah kalian untuk menghafalnya kalau terpisah karena tidak ada kaitannya. Kaitannya sama apa ya? Susah untuk kalian menghafalnya. Makanya kenapa kalau saya minta
diingat urutan ceritanya. Itu akan lebih memudahkan pada kalian mau mengingat-ingat, apa ya, aku pernah tahu ini. Oh ya ya, ada di cerita kalimat itu. Kalimatnya ada di cerita yang pernah kamu dengar. Nah, itu kamu ulangi berkali-kali. Ini kamu ulangi paling tidak ya, minim pronunciation itu harus diulangi sampai 25 kali deh. Satu hari kalau bisa. Di siang malam, salah 15 saja cukup. 15 kali per hari untuk betul pronunciation. Ini juga 15 kali. Jadi setelah 15 kali baru geser yang ke bawah. Dengan didengarkan itu ada bermacam-macam fungsi ya. Jadi tidak sama fungsinya. Dengarkan yang ketiga kali. Untuk apa? Untuk dimengerti ceritanya tanpa baca buku. Maksudnya ngerti? Kalian mendengarkan, tapi kamu seperti tanpa, jadi nggak pakai buku, kamu dengar aja. Waktu orang ngomong, waktu MP3-nya bercerita tentang kalimat itu, coba lo lihat ya. Misalkan gini, 标准汉语是普通话，中国的广播电视都用普通话，大多数中国人都会说普通话，很多中国人还会说方言，比如广东话、上海话等。外国人学习汉语是学习普通话。Bisa tidak sampai waktu kalian mendengarkan itu kalian totally mengerti. Tapi itu tidak bisa lompat. Ke urutan pertama kamu skip, tidak bisa. Kedua tidak boleh skip. Harus jalan satu-satu sampai level ke situ. Kalau di level sampai ketiga kalian masih belum bisa, balik lagi ke level 1. Bagian mana yang kamu kurang mengerti pronunciation-nya? Sehingga kok itu tidak familiar buat kalian, di telinga kalian pronunciation itu. Paham? Dipahami di situ. Terus baru kedua adalah sistematis cerita untuk memudahkan menghafal vocab-nya. Kalau pertama itu untuk supaya memastikan, oh aku ngerti gitu, supaya lebih kuat. Terus masuk ketiga. Begitu kalian sudah bisa semuanya, ya, kalian bisa jalan semuanya itu sudah kalian lalui 3 step ini semua, 3 step ini ya, yang kedua ini juga ya, step ini juga kalian sudah jalani, terus ketiga ini juga kalian sudah jalani, beres sudah, tinggal apa? Memantapkan vocabnya aja. Terus kalian tanpa ada apa? Tanpa ada pingin kalian bisa baca. Lalu ingat dulu Pinky waktu pertama kali tes UTS kaget. Kenapa kok soalnya tidak ada pin-in? Masih ingat nggak Pinky? Where are you, Pinky? Pinky? Where are you? Pinky? Oke. Jadi ingat ya. Kalau langsung tanya, di layar kalian tampil wajahnya semua kalian kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak. Kalau gini kelihatan? Iya. Semua kelihatan kan? Nah, Pinky ini baru muncul. Pinky, kemana tadi? Tadi ada tamu langsung. Oh, oke. Pinky bukain pintu tadi. Tadi berarti kamu nggak dengerin yang bagian yang dari Langsung masih ingat kamu dulu waktu ujian UTS yang pertama kali kamu kaget karena dikiranya akan dikasih pin-in soalnya, betul nggak? Masih ingat ya? Masih langsung. Itu langsung nggak bisa lupa itu karena the first student bertanya, kenapa mau ada pin-in? Sebelum nggak pernah, sesudah juga belum pernah. Mudah-mudahan yang kali ini juga nggak ada karena ini ya. Oke. Paham ya? Jelas ya?
Jadi caranya begini. Kalau kalian sulitan, caranya begini. Diulangi dari mendengar sampai kalian tahu. Setelah kalian banyak mendengar, kalian kan akan jadi ingat, oh iya, ada tentang kata ini. Kata itu di mana ya? Terus kamu lihat lagi, oh iya ini. Bolak-balik kamu penasaran sampai kamu akhirnya boleh coba menutup tulisan pingin di atasnya Hanzi. Pakai kertas kecil aja ditutup. Terus kamu baca terus ke bawah tanpa kamu lihat. Nanti kan otomatis hafal. Kalian pernah perhatikan enggak? Kalian belajar Mandarin ini boleh dibilang nggak pernah pegang pensil, betul enggak? Nggak ada kan? Langsung nggak nyuruh kalian nulis kan? Betul nggak? Jadi sebenarnya langsung mengajar kalian ini beda dengan yang anak perhotelan belajar Mandarin di PBB. Sana nulis. Kalian tidak. Langsung ajarin ini banyak speaking, banyak composition. Harusnya begitu. Cuma ini kan kondisinya kita nggak bisa bertemu. Gitu. Oke? Jelas ya? Ada yang ingin ditanyakan? Capean ya kayaknya kalian ya. Lesu-lesu. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung juga nggak apa-apa kalau ini sebenarnya langsungnya ada rapat. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kita lanjut di hari berikut. Ya. Ada nggak yang mau ditanyain? 没有，没有了，很简单。很简单。很简单ya. Cindy Caroline, ini sulit enggak? Enggak kan ya? Enggak ya? Karena gini ya, di semester berikut itu pasti jauh-jauh lebih sulit dari yang ini. Sudah pasti. Nggak mungkin lebih gampang. Ya, buku yang ini tuh masih sangat gampang sebetulnya. Ini lebih sulit. Ya, makanya kalau yang ini sampai kesulitan, yang berikutnya ini yang nggak tahu gimana. Ingat caranya yang Lausu sudah ajarin ya. Pakai step-step seperti ini. Ya. Kamu harus bisa mengerti tanpa melihat pingin, kalau perlu dengan mendengar. Langsung masih gampang loh, belum keluarin soal reading comprehension. Kalau reading comprehension sudah dikeluarkan, wah itu berat itu. Itu nggak gampang kalian bisa. Karena reading itu tidak hanya cuman suruh menerjemahkan, bukan. Memahami makna isi kalimat itu yang sulit. Soal itu kalau sudah keluarkan, berat itu. Belum lagi listening comprehension. Tahu nggak apa itu listening comprehension? Nggak tahu ya. Jadi ada dibacain satu cerita panjang, atau dikasih satu pertanyaan. Kira-kira mau coba enggak? Di dalam OAS itu. Hah? Centan ya? Hah? Tidak berani ya? Nah, makanya kalian harus tahu kalian belajar Mandarin posisinya masih di mana. Satu itu. Kalian pernah dengar HSK? Pernah. Apa itu HSK? Yang ujian. Kayak lomba. Apa? Kayak lomba. Lomba. Kayak TOEFL gitu, tapi Mandarin. Ya. Ya, gitu loh. Yang kalian tahu HSK sampai level berapa? 5. Berapa? Sampai 6 lebih. Sampai berapa? 6 lebih sih kayaknya. Berapa? Taunya sampai 6. Ya, memang. Umumnya di Petra, di Sastyong itu tesnya sampai 5, HSK 5. Tapi sebenarnya ada 6. Tapi sudah ada pengumuman akan ditingkatkan sampai 9. Bayangkan. Kalian level HSK berapa itu buku itu kalian? Masih badannya masih langit itu sama bumi. Anak Sastyong aja untuk ujian HSK 5 aja megap-megap.
kalian sebetulnya kalau belajar serius ya, pasti Mandarin lebih lancar dari anak sastra. Karena kita tidak banyak buang waktu ditulis-tulis, fokusnya di composition, pasti ngomongnya lebih lancar. Cuma kalian keterbatasan waktu dan kesibukan hal lainnya, dan juga kuliahnya kan juga cuma seminggu 1 kali. Oke. 好，我们就不多说话了，我们就到这里。ada pertanyaan kita berhenti sampai sini哈，各位同学，再见。再见了，老师，再见。谢谢老师。谢谢老师。再见哦，再见哦，再见，拜。